Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Saragis. Saya dari PGMI 5 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran aktif di SD maupun di MI menurut sudut pandang saya pribadi. Jadi semua siswa, semua peserta didik itu memiliki bakat minat yang berbeda-beda. Bagi pendidik, bagi seorang guru, hal inilah yang menjadi potensi besar yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik tersebut. Sehingga seorang guru maupun seorang pendidik harus memiliki yang namanya metode pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik lebih aktif memainkan perannya selama proses belajar berlangsung. Jadi, keberhasilan pencapaian kompetensi suatu mata pelajaran itu bergantung pada beberapa aspek. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kompetensi adalah cara guru. Jadi, guru merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian kompetensi suatu mata pelajaran tersebut. Jadi, di tangan gurulah anak murid tersebut dapat memahami ataupun dapat melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang aktif. Jikalau gurunya memiliki skill ataupun memiliki metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik, maka anak didiknya pun akan menjadi kreatif. Jadi, pembelajaran aktif adalah suatu proses pembelajaran di mana guru harus menciptakan suasana yang sedemikian rupa agar peserta didiknya dapat menjadi lebih aktif. Aktif dalam apa? Aktif dalam mengajukan pertanyaan, aktif dalam mengemukakan gagasan, aktif dalam mengemukakan pendapat maupun ide, aktif dalam menemukan data maupun informasi yang mereka perlukan dalam memecahkan suatu masalah. Contohnya begini, contoh menurut saya pribadi. Ketika saya seorang pendidik, saya membawakan mata pelajaran ilmu pendidikan sosial, materi tentang nama-nama benua di dunia. Kemudian saya hanya memberikan poin-poin besar tentang materi tersebut. Saya hanya menjelaskan nama-nama benua yang ada di dunia. Contohnya, nama-nama benua yang ada di dunia meliput dari benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, dan lain sebagainya. Kemudian, sebagai seorang pendidik, saya menginstruksikan kepada anak didik saya untuk mencari data maupun informasi dari benua-benua yang telah saya jelaskan, dari poin-poin besar yang telah saya jelaskan. Contohnya seperti di benua Asia, negara-negara apa saja yang ada di dalamnya. Begitu juga di benua Eropa, sebutkan bagaimana karakteristik di dalam benua tersebut. Jadi, peserta didik kita lebih aktif untuk mencari, menggali informasi maupun data tentang benua-benua yang telah saya berikan kepada anak didik saya tersebut. Jadi, adapun karakteristik di dalam pembelajaran aktif adalah yang itu meliputi pembelajaran aktif ini lebih ditekankan pada proses penemuan informasi
sehingga siswa dituntut untuk mengembangkan keterampilan, pemikiran, dan daya analisisnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah saya memberikan poin-poin besar tentang benua yang ada di dunia, saya menginstruksikan kepada siswa saya untuk mencari data informasi tentang benua-benua tersebut. Jadi otomatis peserta didik kita lebih menjadi pribadi atau memiliki karakter yang mencari atau menggali informasi atau mencari ilmu. Kemudian karakteristik dari pembelajaran aktif selanjutnya adalah pemberian kebebasan kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih aktif selama pembelajaran. Jadi kan tadi saya telah menginstruksikan kepada peserta didik saya untuk mencari data atau informasi tentang benua-benua yang ada di dunia. Otomatis kan saya telah memberikan kebebasan kepada mereka sebebas-bebasnya untuk mencari informasi ataupun data tentang benua tersebut, sehingga peserta didik kita menjadi lebih aktif di dalam proses belajar mengajar. Kemudian karakteristik dari pembelajaran aktif selanjutnya adalah pemberian tugas kepada siswa ditujukan untuk mendorong siswa lebih aktif sehingga melahirkan situasi yang tidak baku. Jadi pemberian tugas kepada peserta didik kita itu bukan untuk memberikan beban kepada anak murid kita, tetapi pemberian tugas kepada anak didik kita itu untuk menciptakan situasi yang tidak kaku. Jadi terjadi interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid, murid dengan guru. Contohnya, ketika saya telah menginstruksikan kepada peserta didik saya untuk menggali informasi maupun data tentang nama-nama benua yang ada di dunia, otomatis mereka akan bertanya sesering mungkin kepada saya sebagai pendidik apabila ada hal-hal yang tidak mereka ketahui, sehingga situasi di dalam proses belajar mengajar tersebut menjadi tidak kaku. Kemudian adapun manfaat lain di dalam pemberian tugas kepada peserta didik adalah sehingga terjadi umpan balik yang baik antara murid dengan murid ataupun murid dengan guru. Kemudian adapun ciri-ciri di dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata. Kemudian pembelajaran mendorong anak didik kita untuk berpikir tingkat tinggi. Kemudian pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah. Kemudian pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media ataupun sumber belajar. Jadi, kemudian macam-macam strategi pembelajaran aktif, yaitu card sort, kooperatif jigsaw, dan debat aktif. Jadi, menurut pemahaman saya pribadi, pembelajaran aktif merupakan suatu proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi, di dalam proses pembelajaran aktif, anak didik, siswa maupun peserta didiklah yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan di dalam proses pembelajaran. Kegiatan-kegiatan itu meliputi sebagai mencari data ataupun informasi, bertanya, mengemukakan gagasan, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Sehingga anak didik ataupun peserta didik itu menjadi lebih ataupun menjadi pribadi yang kreatif, karena mereka lebih banyak mencari, menggali
maupun mengemukakan pendapat ataupun argumentasi yang mereka punya, sehingga anak didik kita menjadi pribadi yang aktif dan kreatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.